ada pertanyaan dari Thinking nih Pak Yon. Genetic thinking haruskah ikut pelatihan developer sebelum sebulan penuh? Bukankah akan mengalami penumpukan berpikir Pak Yon? Bagaimana loh seorang thinking mengatasi cara jemu dan penumpuk pikiran saat harus ikut pelatihan sebulan penuh tersebut? Kita kan ini mau ikut pelatihan sebulan penuh Pak Yon. Saya hari ini kita mulai latihannya, tapi awal bulannya yang full banget gitu kan Pak Yon. Pokoknya kalau saya pikir sekarang nih gue banget deh, gue thinking yang suka analisa dan segala macam itu harus asah ketajaman ilmu kita memang gitu loh kan ya Pak Yonsis ya. Ini pertanyaan dari thinking dari mewakili kepada saya dan milenial di pagi hari ini, Fiona Anteska juga thinking Pak Yon. Ya baik. Nah perlu kita pahami ya Mbak Remi, antara kalibrasi dengan asa gergaji itu sangat berbeda sekali. Kalau kalibrasi itu memang tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa mumet, ya, untuk menimbulkan rasa refresh kembali, rasa bugar kembali, untuk menimbulkan rasa nyaman kembali. Ya, itu yang kita sebut dengan kalibrasi. Tetapi kalau asah gergaji, kita justru memperkuat kompetensi yang kita miliki dengan dibekali. Nah, tuh, dengan dibekali dengan baik itu dalam bentuk diklat ataupun dengan cara melakukan pengembangan diri secara sendiri. Nah, kalau dengan melakukan dengan melakukan ikut program ataupun diklat, itulah bagi seorang thinking ikut program-program developer aplikasi. Nah, tapi kalau memang tidak bisa mengikuti program developer aplikasi, bisa melakukan pengembangan diri sendiri. Caranya bagaimana? Ya mungkin bisa karena orang thinking ini adalah mempunyai kekuatan di dalam menganalisa, membaca itu adalah makanannya bagi seorang thinking. Dia bisa saja memilih buku atau referensi-referensi yang terkait dengan masalah-masalah program-program developer aplikasi. Tidak harus ikut dalam diklat, ya, tetapi bisa membaca referensi, membaca buku. Nah, baca buku saja di rumah, ya, karena orang thinking memang senangnya sendirian, senangnya di ruangan tertutup. Akan berbeda dengan orang sensing, ya. Kalau sensing jangan di rumah, tapi justru harus keluar. Tapi kalau orang thinking, dia tenang-tenang saja, dia nyaman-nyaman saja, baca buku sendiri, ya kan, di kamar sendiri. Jika perlu, kurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Kalau memang tidak bisa ikut program di luar, perbanyak referensi, baca buku. Untuk apa? Untuk mengasah kembali kemampuannya, ya, yang dia punya analisa yang kuat, yang dia punya logika otak yang sangat bagus, sehingga dengan kondisi ini akan semakin memperkuat kompetensinya. Nah, pada saat dia sudah mempunyai bekal, tapi perlu diingat ya, apa yang dia baca referensi ini sebaiknya harus sejalan dengan dengan aktivitas yang dilakukan kesehariannya. Ya, jangan justru bertentangan, tentu nanti nggak akan ada gunanya. Ya, jadi atas sejalan dengan aktivitas kesehariannya, sehingga pada saat dia sudah memulai pembekalan diri dengan pengembangan diri sendiri, dengan membaca referensi-referensi buku yang banyak, maka dia akan memulai start awal lagi. Insya Allah itu akan mempunyai kecepatan yang akan lebih cepat lagi daripada aktivitas yang dia lakukan sebelumnya, sebelum dia melakukan asah gergaji ini. Demikian Mbak Weni. Wah, keren tuh. Nah, thinking kalau merasa bosan itu bukan asah gergaji. Bosan itu adalah kalibrasi. Kalibrasi yaitu memunculkan kembali semangat kita yang bosan kita. Kalau Mbak Ida nih tadi bertanya, berarti Mbak Ida lakukan dulu kalibrasi, lihat pandangan hijau atau bertanaman, atau kita memelihara binatang biar semangat kita muncul lagi. Begitu kalau kalibrasi orang thinking. Gitu. Pak Yon, Bunda Remi izin boleh bertanya. Silakan. Ya. Silakan Mimi. Ya. Jadi begini, saya itu maksudnya tuh punya klien. Maaf ada motor lewat nih. Ya. Jadi gini, punya teman sahabat ya, jadi yang satunya maksudnya tuh suaminya, kan kalau Steven ini kita bisa untuk rumah tangga, bisa untuk bisnis, bisa untuk apapun juga ya, luar biasanya ya Bunda Andin dan Pak Yan memperkenalkan Steven kepada kami. Nah jadi saya pikir jadi ada satu suami istri ya, jadi suaminya tuh memang sensing sama gitu dengan suami saya, terus kemudian istrinya feeling. Nah tapi yang si suaminya ini dia itu lebih suka menyendiri seperti itu Pak Yon, dan suka nggak berkeringat seperti itu.
lebih suka dengan dunianya sendiri, HP dan sebagainya seperti itu Pak Yon. Dan istrinya tuh yang memang feeling banget gitu. Tapi jadinya itu kayaknya jadi ada suatu tantangan yang sangat besar saat ini kepada mereka. Nah itu apakah itu pengaruh lingkungan atau memang bagaimana ya Pak Yon baiknya, karena ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa bagi mereka, dan saya juga otomatis jadinya ikut empati ya gitu ya gitu, karena saya yang promotor kemarin ngetesnya gitu Pak Yon. Terima kasih Pak Yon. Ya, di dalam matras genetik ala konsep Stephen itu ada yang disebut dengan pertama personality genetik, yang kemudian ada yang kedua mentalitas, kemudian yang ketiga adalah moralitas, kemudian yang keempat ada spiritualitas. Nah, personality genetik ya, yang menjadi sebuah mesin kecerdasan bagi kita, itu pada awalnya sepanjang kita menjalani sebuah kehidupan itu memang sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Seberapa besar lingkungan itu mempengaruhi, yaitu sebesar 80%. Nah, artinya yang terjadi pada seorang pasangan suami istri ini tadi, ini adalah yang terjadi lingkungan telah mencetak dan membentuk mereka ya, yang sebesar 80% itu menjadi sebuah personality genetik yang tidak sesuai dengan mesin kecerdasannya. Nah, sementara apabila dia bisa menggali kekuatan dan potensi yang ada 20% dari personality genetik itu, ini sebetulnya akan mempunyai kapabilitas dan kemampuan asli bawaan dari mereka semenjak lahir, yang justru apabila ini diasah akan menjadi sebuah kompetensi yang hebat. Nah, sekarang yang terjadi adalah lingkungan yang sudah membentuk mereka sebanyak 80% itu tadi, ini yang sudah membentuk mentalitasnya. Nah, sehingga yang perlu diperbaiki adalah mentalitasnya dari yang sudah dipengaruhi oleh lingkungan sebanyak 80% itu tadi, untuk menjadi mengoptimalkan sebesar 20%. Nah, kuncinya adalah mereka kan sudah mengetahui mesin kecerdasan mereka adalah apa. Nah, dengan kondisi mereka sudah mengetahui mesin kecerdasannya apa, gunakanlah kecerdasan dalam menggunakan mesin kecerdasan itu tadi. Nah, dalam bahasan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bagaimana kita menggunakan mesin kecerdasan itu secara cerdas. Nah, artinya seperti apa? Kalau pada dasarnya kita mempunyai kemampuan tadi seorang feeling, mempunyai kemampuan dalam memimpin, seharusnya mereka harus memperbanyak teman. Itu langkah awalnya gitu. Jadi tidak hanya semata-mata menjadi pemimpin dulu, tapi justru perbanyak saja teman, perbanyak bergaul. Upayakan untuk selalu berada di luar rumah, bergabung dengan, kalau tidak bisa bergabung dengan komunitas ataupun organisasi, mungkin bergabung dengan teman-teman saja dulu. Teman-teman, mungkin orang feeling ini sifatnya kan lebih sensitif. Dan kalau tidak suka bergabung dengan keramaian, bergabung saja dengan orang yang kita sayangi dan kita cintai, dengan orang-orang yang kita senangi. Itu langkah awal untuk merubah paradigma dari lingkungan yang sudah mempengaruhi tadi menjadi kepada personality genetiknya yang asli. Nah, jadi langkah awal yang perlu dilakukan tadi sensing dengan feeling ya, Mbak Weni ya. Kalau dia feeling masih dalam kondisi tidak senang tidak mempunyai kemampuan di dalam memimpin, tidak senang berada di luar rumah, belajarlah dari sekarang untuk memulai perbanyak teman, perbanyak sahabat. Nah, nanti secara otomatis dia akan selalu bercerita. Nah, jadi ceritakan saja, karena orang feeling ini senangnya bercerita, senangnya curhat. Orang introvert feeling introvert senangnya curhat. Orang feeling extrovert senangnya bercengkrama. Nah, gunakanlah kekuatan itu, dilepaskan saja. Kalau memang ada masalah yang kita punya, ya sepanjang tidak membongkar rahasia keluarga ya, permasalahan yang kita hadapi secara umum, secara generalis, ya mungkin masalah dalam pekerjaan, silakan saja bercerita ya, sepanjang cerita itu bisa kita harapkan bisa memberikan kontribusi positif dari teman yang kita tempat cerita. Insya Allah itu akan keluar. Kalau kita bercengkrama, ya silakan aja banyak teman. Mungkin bisa jalan-jalan, makan-makan bersama, ya. Tidak perlu dalam aktivitas yang memberatkan, aktivitas yang menyenangkan saja. Nah, ini merupakan langkah awal bagi mereka untuk bisa memulai persahabatan. Nah, pada saat mereka sudah mulai bersahabat, mereka akan mencari lagi sahabat-sahabat yang lain. Nah, pada saat mereka sudah mengumpulkan banyak sahabat, nah disitulah dia akan muncul menjadi seorang yang selalu mendominasi di dalam sebuah komunitasnya. Nah, itu dia. Pada saat mereka sudah memulai bergabung di dalam sebuah persahabatan, ya, dia akan seorang feeling itu, baik itu introvert ataupun extrovert, dia akan memulai mendominasi. Nah, sifat mendominasi inilah yang akan menjadi cikal bakal karakteristik mereka untuk menjadi seorang pemimpin.
Nah, begitu juga dengan sensing. Kalau sensing selama ini tidak mau bergerak, tidak mau melakukan aktivitas, nah, perbanyak gerak fisik gitu. Perbanyak olahraga dulu ya. Harus olahraga, itu asa gergajinya. Olahraga, banyak gerak fisik, banyak melakukan perjalanan-perjalanan. Ambil saja olahraga-olahraga yang menyenangkan. Kalau tidak senang jogging umpamanya mungkin bisa berenang ya. Kalau tidak pandai berenang mungkin bisa melakukan aktivitas lain seperti bersepeda. Cari kegiatan fisik yang menyenangkan bagi dia. Jangan yang menyulitkan gitu. Kalau menyulitkan nanti mereka tidak akan bergerak. Cari olahraga yang menyenangkan. Nah, kemudian bisa perbanyak juga dengan melakukan aktivitas yang kecil. Tidak perlu melakukan aktivitas yang besar, aktivitas yang kecil-kecil saja. Nah, tapi yang perlu perulangannya, frekuensinya. Terus lakukan, dan terus lakukan. Walaupun hanya kecil-kecil saja, tapi ada dia melakukan aktivitas. Nah, dengan ini akan menjadikan bagi seorang sensing langkah awal bagi dia untuk terus mengasah. Ingat ya, apabila orang sudah terbiasa melakukan aktivitas fisik, apabila dia tidak melakukan aktivitas fisik ke depannya, maka dia tidak akan merasa nyaman di dalam tubuhnya, dalam fisiknya. Nah, jadi kuncinya sekarang harus bisa keluar dari pada kondisi yang sudah mengikatnya oleh lingkungan yang selama ini mempengaruhi sebesar 80% itu, untuk keluar daripada pengaruh lingkungannya menuju potensi genetiknya yang asli. Lakukanlah aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan kompetensi daripada genetik mereka itu tadi. Demikian Mbak Weni. Nah, ini pertanyaan dari Nelly Fitri. Beliau ini seorang insting. Jadi bagaimana sih cara asah gergaji orang insting nih Pak Yon gitu? Ya, orang insting itu kekuatannya adalah di altruisme. Artinya apa? Dia senang dalam menolong orang lain. Dengan begitu dia akan merasakan kehidupannya itu akan lebih bermakna. Nah, justru malahan apabila dia bisa membantu orang lain, itu merupakan sebuah tujuan dari hidup daripada seorang insting. Nah, karena altruismenya itu adalah kuat, karena dorongan menolong orang lainnya itu adalah kuat, maka yang perlu dilakukan adalah ikut kegiatan-kegiatan charity. Kegiatan charity itulah kegiatan-kegiatan amal, kegiatan-kegiatan sosial, ya. Ya, sepanjang ada luangkan waktu. Nah, tadi ada waktu, kalau nggak bisa dalam waktu sebulan, mungkin bisa dalam waktu 12 hari mengambil cuti. Perbanyaklah kegiatan-kegiatan sosial, ya, membantu orang lain. Membantu itu tidak hanya sebatas dalam bentuk materi, ya, tidak hanya sebatas dalam membantu dalam bentuk uang, dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk sumbangsih tenaga, pikiran kita, itu juga merupakan sebuah bantuan. Jadi seringlah hadir. Kalau memang kita tidak bisa ikut dalam program-program charity, setidaknya mungkin kita bisa ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial komunitas, ya, yang mungkin bisa dilihat dalam lingkungan terdekat dulu. Banyak kegiatan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Mungkin rapat-rapat di RT, rapat di tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat desa, ya kan? Bisa saja berpartisipasi dalam tingkat yang terkecil dulu. Nah, pada saat kita bergabung di dalam sebuah komunitas, kita bisa memberikan sumbangsih pikiran kita. Karena memang orang insting ini, dia lebih kepada memberikan solusi. Ya, kemampuannya di dalam memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan ini sangat kuat. Karena memang orang insting ini adalah, dia mempunyai kemampuan serba bisa. Nah, walaupun tidak penuh ya, hanya sebatas 50% saja, tapi dia serba bisa. Tapi dengan serba bisa yang hanya kemampuan 50%-nya itu cukup untuk memberikan kontribusi positif kepada orang lain. Kepada orang lain ataupun kepada kondisi lingkungannya yang membutuhkan terhadap solusi yang perlu dilakukan pada kondisi kekinian yang sedang dihadapi. Jadi orang insting silakan untuk melakukan pertama, kalau mempunyai waktu, lakukanlah program kegiatan charity, kegiatan amal. Kalau tidak punya waktu untuk mengikuti program charity, banyaklah bergabung di komunitas. Perbanyaklah silaturahmi, kemudian memberikan sumbangsih pikiran kita, banyak bercerita, banyak berbicara untuk memberikan solusi kepada teman-teman kita. Dengan kondisi ini akan mengasah rasa spiritualismenya. Ya, spiritualismenya apa? Yaitu akan semakin tinggi sifat rasa rela berkorbannya. Semakin tinggi sifat rasa berkorban seorang insting, maka akan semakin kuat dia mempunyai keinginan untuk membantu orang lain. Semakin kuat dia punya keinginan untuk membantu orang lain, maka akan semakin banyak orang yang bisa dia bantu. Semakin banyak orang yang dia bisa bantu, maka akan semakin bermaknalah rasa kehidupan bagi seorang insting.